Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tim A akan mendemonstrasikan mengenai komunikasi terapeutik yang beranggotakan yaitu saya pribadi Willy Agus Azhar sebagai perawatnya, kemudian Saya Siti Zahra Nur Amalia Agnes sebagai pasien. Saya Lesti Prasetyani sebagai saudara pasien. Saya Salmawati Nindya sebagai saudara pasien. Saya Vicky Sumanda yang mendokumentasikan. baik teman-teman, semoga nanti videonya bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik juga termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberi pengertian antara perawat dan pasien. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong atau menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien dalam proses keperawatan, membantu pasien dalam menghadapi persoalan pada tahap perawatan. Sedangkan pada tahap preventif, kegunaannya adalah mencegah adanya tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu fase-fase dalam komunikasi. Ada 4 fase dalam komunikasi. Yang pertama adalah fase prainteraksi, yang kedua adalah fase orientasi, yang ketiga adalah fase kerja, yang keempat adalah fase terminasi. Untuk yang pertama yaitu fase prainteraksi. Fase ini dilakukan oleh seorang perawat sebelum bertemu dan sebelum berinteraksi dengan pasien. Yang kedua yaitu fase orientasi. Fase ini di mana seorang perawat bertemu pertama kali dengan pasien, memulai dan membina hubungan serta saling percaya, memperjelas keluhan atau perasaan kebutuhan dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang ketiga yaitu fase kerja. Fase kerja ini di mana seorang perawat memulai pekerjaannya atau kegiatan komunikasi serta kontrak yang telah disepakati. Yang keempat yaitu fase terminasi. Fase terminasi ini adalah fase akhir pertemuan seorang perawat dengan pasien. Sikap komunikasi terapeutik ada 5, yaitu yang pertama, sikap berhadapan. Dari arti sikap berhadapan ini yaitu saya siap untuk Anda, yang mengarah pada pasien. Yang kedua, sikap mempertahankan kontak mata, berarti menghargai pasien dan menyatakan ingin untuk tetap berkomunikasi. Yang ketiga, sikap membungkuk ke arah pasien. Posisi ini menunjukkan keinginan atau mendengar sesuatu. Yang keempat, sikap mempertahankan sikap terbuka. Dan yang terakhir, sikap tetap rileks, artinya dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam merespon pasien. Yang selanjutnya adalah teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah diam, untuk memberikan kesempatan kepada klien mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, menawarkan diri. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Yang keempat, refleksi atau mengulang ataupun feedback. Yang kelima, mengulang, yaitu kembali ke pikiran utama yang telah diekspresikan. Yang keenam, memfokuskan. Dan yang ketujuh, memberikan penghargaan. Sekarang, mari kita simak videonya. Let's go! Baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Willy yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul jam 7 hingga jam 2 siang. Sebelumnya, apakah ini dengan keluarga pasien Ibu Zahra? Iya. Kalau boleh tahu siapanya ya? Saudaranya. Oke, baik. Berarti Ibu yang mengantarkan pasien ke sini ya? Iya. Oke Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat Ibu ini sedikit tertekan dan menderita atas masalah yang Ibu rasakan ya Bu ya. Nah, karena begitu, izinkan saya untuk mengumpulkan data terkait dengan sakit yang Ibu derita ya Bu ya. Saya membutuhkan informasi mengenai bagaimana asal mula masalah Ibu sehingga Ibu tidak bisa makan selama beberapa hari. Nah, waktunya itu kurang lebih adalah 15-20 menit ya Bu ya. Apakah saya diperbolehkan untuk mengobservasi? Iya, baik. Apakah dari keluarga pasien tidak apa-apa? Iya. Baik Ibu, saya konfirmasi lagi. Ibu sekarang apa yang dirasakan? Selalu mual dan ingin muntah. Mual dan muntah. Baik, Ibu bisa jelaskan nggak awal gejala yang Ibu rasakan ini kenapa gitu sampai Ibu bisa dibawa oleh saudaranya untuk dirawat di sini? Saya nggak tahu, beberapa minggu yang lalu anak saya pergi keluar kota.
Dalam waktu yang lama dia bekerja dan mungkin akan lama sekali dia akan pulang. Kalau boleh tahu apakah memang seperti itu? Iya. Baik Bu, apakah bisa dilanjutkan bagaimana gejalanya selama penyakit ini muncul gitu? Badan saya panas dan saya menggigil, seluruh tubuh saya terasa lemas. Sejak itu saya selalu mual dan ingin muntah. Tetapi Ibu, sebelum Ibu ini dibawa ke rumah sakit, apakah Ibu pernah membeli obat ataupun mengonsumsi obat yang dibelinya di luar dari rumah sakit seperti warung gitu? Dan jika pun dikonsumsi, apakah obat tersebut memberikan efek? Saya diberi obat anti mual dan muntah, tetapi tidak ada hasilnya. Sakit apa saya kok tidak jelas? Nah, karena yang baru dirasakan itu hanya mual muntah saja ya ibunya juga harus agak lebih rileks gitu untuk meredakan mual muntah tersebut. Kemudian juga untuk keluarganya tolong ya diperhatikan juga agar Ibu Zahra ini tidak terlalu aktif sehingga dapat beristirahat dengan cukup dan rileks. Baik Ibu, mungkin hanya itu saja yang akan saya tanyakan. Tetapi Ibu, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin diutarakan lagi ataupun ada yang ingin Ibu bicarakan lagi mengenai apa yang dirasakan gitu selama penyakit tersebut? Nah Ibu, jika berdasarkan cerita yang tadi Ibu utarakan ya, di sini tuh bisa saja mual dan muntahnya itu muncul karena ketegangan psikologis Ibu ya. Apalagi tadi ditambah Ibu itu menceritakan bahwa penyakit ini muncul semenjak anak Ibu tuh pergi untuk bekerja, apalagi dengan waktu pulang yang tidak diketahui. Karena itu mungkin Ibu terus-terusan berpikir bagaimana anak saya, kemudian di sana gimana gitu ya Bu ya. Ya Ibu ya, jadi ibunya juga harus lebih rileks, kemudian jaga komunikasi juga sama anaknya biar ibunya juga tahu bagaimana kabarnya di sana dan tidak kehilangan kontak dan hal ini terjadi lagi ya Bu ya. Dan untuk keluarganya juga tolong ya Ibu Zahra ini untuk diajak terus-terusan ngobrol agar tidak terlalu bingung ataupun ngahuleng lah istilahnya gitu. Apalagi kan ditambah mungkin di rumahnya tidak ada teman buat ngobrol gitu, apalagi anaknya juga sekarang sudah pergi bekerja. Apakah saya stres? Ya Ibu, untuk tekanan psikologis itu kurang lebih seperti itu ya Ibu gitu. Nah, berhubung Ibu ini kan mual muntah sehingga makanan susah masuk ataupun minum. Nah, coba untuk makan biskuit ya Bu ya, agar mengatasi sedikit gitu pola makan Ibu biar ada asupan juga yang masuk. Nah, untuk makannya sendiri itu sedikit tapi sering gitu ya Ibu ya. Jadi walaupun Ibu makan sedikit tetapi Ibu juga sering makan gitu agar nutrisinya terpenuhi. Nah, agar ibunya juga tidak dehidrasi kalau misalkan nggak minum ya Bu ya. Kemudian kan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kan Ibu juga dan keluarga pasti tidak mau gitu bakal ada penyakit baru gitu karena ibunya ini tidak mau makan dan minum. Dan untuk keluarganya mohon kerjasamanya ya. Baik. Nah baik Ibu, mungkin cukup segitu dulu. Nanti saya 30 menit lagi akan kesini untuk mengecek keadaan umum Ibu dan memberikan obat. Ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf sekali jika saya mengganggu waktu dan kenyamanan Ibu semua di sini. Terima kasih. Teman-teman tadi sudah melihat ya bagaimana komunikasi terapeutik ataupun komunikasi efektif yang dilaksanakan langsung kepada klien. Nah, tetapi perlu diingat juga ada beberapa hambatan-hambatan yang dapat mengganggu ataupun menghambat selama proses komunikasi terapeutik tersebut berlangsung. Nah, hambatan ini tuh ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada resisten. Nah, resisten ini merupakan segala bentuk upaya klien untuk tidak mengakui kecemasan yang ada dalam dirinya. Nah, dalam rangka untuk menyangkal ataupun tidak mengakui perasaan yang ia sedang alami. Nah, biasanya terjadi karena belum terbinanya hubungan saling antar percaya baik dari perawat ataupun dari klien itunya sendiri. Yang kedua yaitu ada transparansi. Nah, transparansi ini adalah perilaku tidak sadar klien terhadap perawat yang berkaitan dengan pengalaman masa lalunya. Nah, yang kedua ini akan bahaya jika tidak ditangani segera. Nah, kemudian transparan ini terbagi menjadi 2 loh teman-teman. Yang pertama yaitu transparan reaksi bermusuhan, yang kedua yaitu transparan reaksi tergantung. Kemudian yang ketiga yaitu ada counter transparan, artinya adalah respon emosional bagi perawat yang terpancing karena respon berlebihan dari klien. Dan yang keempat yaitu ada pelanggaran batas. Nah, pelanggaran batas ini terjadi jika perawat melampaui batas hubungan terapeutik sehingga membangun hubungan baru, baik hubungan sosial, ekonomi, ataupun personal dengan pasien. Yang kelima yaitu ada pemberian hadiah. Nah, maksudnya pemberian hadiah yang mengganggu adalah pemberian hadiah dalam bentuk barang apapun yang memiliki tendensi tertentu. Nah, maksudnya
Jika kita memberikan sanjungan atau pujian terhadap pasien, tetapi pasien tersebut tidak ingin mendapatkan pujian tersebut. Nah, karena itu, kita sebagai perawat harus bisa menganalisis, nah, apa kebutuhan pasien, apa yang pasien inginkan, dan bagaimana cara kita merespon pada pasien tersebut. Nah, itu saja teman-teman hambatan-hambatan yang dapat terjadi apabila kita sedang melaksanakan komunikasi terapeutik ataupun komunikasi efektif terhadap pasien. Teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 tim A. Nah, mohon maaf jika ada keterbatasan informasi ataupun kesalahan dalam penyampaian, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi gambaran ataupun ilmu bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.